Tuhan membuat kita itu punya anugerah yang besar dan hidup dalam kuasa yang besar. Kuasa untuk memerintah. Bukan artinya kita menjadi pejabat-pejabat, menjadi orang berpangkat dan kemudian menjadi pejabat pemerintah. Kalau itu talentamu, puji Tuhan. Pakai itu untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Tapi kebanyakan dari kita kan orang biasa, rakyat biasa. Betul? Yang dimaksudkan dengan berkuasa untuk memerintah, itu seperti Yesus mengajarkan kepada kita. Coba perhatikan, Yesus ketika melakukan pelayanan, dan kemudian dia membuat banyak mujizat, ada orang kerasukan, setan, legion, dan lain sebagainya. Apa yang Yesus lakukan? Dia perkatakan sesuatu, dia berikan perintah kepada roh-roh itu keluar. Dan roh itu keluar. Mau tidak mau, perintah dari Yesus, perintah dari Allah, itu berkuasa. Dan harus ditaati oleh yang ada di bawahnya. Ketika Yesus menyembuhkan, seringkali dia tidak hanya menjamah dan diam saja. Dia katakan, Ephata, terbukalah. Dia katakan sesuatu untuk memerintahkan supaya terjadi mujizat. Ini yang dimaksud dengan kuasa perkataan. Amin. Jadi jangan hanya kita pasif diam saja. Tapi coba praktekkan hal ini dalam hidupmu. Karena Tuhan mengajar kita, perkataanmu penuh kuasa. Di dalam diri kita ada Roh Kudus. Amin. Percaya ini, di dalam hidupmu ada Roh Kudus. Artinya perkataanmu diurapi oleh Roh Kudus, jadi mujizat. Nah, orang dunia aja percaya kok hal ini kok. Banyak motivator itu mengajarkan gini, perkatakan kepada dirimu sendiri. Kalau kamu berdiri di atas cermin, kamu bisa lihat full dirimu sendiri. Lalu katakan kepada orang yang di dalam cermin itu, kamu bisa. Kamu pintar, kamu orang sukses, kamu pasti bisa, kamu tidak akan kalah. Benar gak? Saya pernah ikut kelas seperti itu. Saya pernah ikut motivator seperti itu dan itu yang diajarkan. Kenapa? Karena ternyata dunia punya peribahasa. Mulutmu adalah harimaumu. Tergantung Anda mau pakai apa nih mulutmu. Perkatakan yang positif, jadi positif. Perkatakan yang negatif, jadi yang negatif. Karena itu saudara, kenapa kita tidak percaya malahan kalau mulut kita ini, lidah kita, bibir kita punya kuasa untuk memerintahkan sesuatu. Memerintah itu kata dasarnya adalah perintah. Artinya untuk memerintah harus diperkatakan. Tidak bisa telepati, ilmu kebatinan. Ngomong dong. Ya, saya pernah punya pengalaman unik begini. Saya itu di rumah saya dulu, di depan pintu utama masuk, saya pasang pot setinggi ini, saudara, kira-kira. 2, kanan kiri. Saya isi pohon bernama bambu air. Anda tahu itu? Bambunya, pohonnya tuh rencir-rencir, kecil-kecil, tinggi. Itu kalau mereka semua berdiri bersama-sama, wah indah sekali. Saya senang dengan itu. Saya rawat, saya airi terus. Nah, satu hari, yang sebelah, kalau saya masuk ke sana, sebelah kiri ini kok nggak karu-karuan ya. Menguning, patah-patah, ambruk sana, ambruk sini, kok jelek ya. Lalu saya potongi, yang sudah kuning saya potongi, saya airi lagi, saya kasih pupuk. Saya pelihara deh. Tetap jelek ya. Ngeyel ya. Nah, satu hari, saya pulang malam hari, bersama istri saya itu, ada kesaksian hidupnya itu. Saya masuk, saya lihat, kok jelek banget ya. Saya jengkel, terus kemudian saya gini, di sampingnya. Kamu kenapa jelek banget ya? Sebel aku sama kamu. Kenapa kamu jadi kuning gak gini? Kenapa jadi ambruk-ambruk gini? Kamu. Itu saya betul-betul saya tamplek gitu. Tapi enggak terus brung. Enggak. Cuma saya senggol-senggol. Cuma karena saya lagi bete aja. Sebel. Masuk rumah. Besok paginya saya bangun. Saya keluar, saya buka pintu. Astaga naga. Yang sebelah kiri
Semuanya ambruk. Padahal cuma saya senggol-senggol loh. Enggak saya usah enggak loh. Saya cuma ngomel aja, ngomel-ngomeli dia. Itu ambruk semua, patah sana patah sini, enggak karu-karuan. Sementara yang kanan tetap berdiri, bagus. Saya kaget di situ, Tuhan seperti menyadarkan saya, hati-hati dengan mulutmu. Hati-hati dengan perkataanmu. Bu, itu suamimu, Bu. Bukan musuhmu, Bu. Perkataan yang baik. Pak, sayangi istrimu. Perkatakan yang baik, jangan dimarahi terus. Kalau salah, kalau belum bisa, jangan dimaki-maki. Perkataanmu berkuasa. Bodoh memang. Wandani ngeyel. Jari nggak bisa-bisa. Siapa lagi? Anakmu tuh. Nakal kamu. Sepen. Gendruwo. Ibu waduh serem sekali. Perkataan kita membentuk hidup seseorang loh. Bisa penuh kuasa loh. Amin. Hati-hati dengan perkataan kita karena anugerah membuat kuasa dengan perkataan kita. Yang ketiga, anugerah membuat hidup kita selalu penuh dengan kemurahan. Indah sekali yang ini. Esra 9 ayat 8 dan 9. Dan sekarang baru saja kami alami kasih karunia daripada Tuhan. Allah kami yang meninggalkan pada kami orang-orang yang terluput dan memberi kami tempat menetap di tempatnya yang kudus. Sehingga Allah kami membuat mata kami bercahaya. Ada harapan yang Tuhan munculkan. Dan memberi kami sedikit kelegaan di dalam perbudakan kami. Sekali lagi, di dalam perbudakan Tuhan berikan mata yang bercahaya. Tuhan berikan harapan, semangat lagi. Karena sungguh pun kami menjadi budak, tetapi di dalam perbudakan itu kami tidak ditinggalkan Allah kami. Ia membuat kami disayangi oleh raja-raja negeri Persia, sehingga kami mendapat kelegaan untuk membangun rumah Allah kami dan menegakkan kembali reruntuhannya, dan diberi tembok pelindung di Yehuda dan di Yerusalem. Saudara, anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, di samping membuat pembedaan, dia memberikan kemurahan. Kemurahan Tuhan itu artinya keberuntungan. Orang lain boleh dengan susah payah, tapi Tuhan bisa membuat Anda tertolong oleh seseorang yang bahkan Anda tidak kenal sekalipun, tapi Tuhan berikan kemurahan, keberuntungan. Amin. Ini Israel sekali lagi di dalam perbudakan. Mereka nggak punya hak suara sama sekali. Mereka tertindas, tertekan, habis-habisan. Tapi Tuhan tiba-tiba ngomong sama Raja Kores waktu itu. Raja Persia. Ini berkuasa sekali. Dan Tuhan ngomong, kamu bantu Israel. Suruh mereka pulang ke Yerusalem. Supaya membangun rumah Allah. Enggak cuman begitu, kamu biayai semuanya. Siapkan semuanya. Dan itu Tuhan bisa membuat sampai ditulis menjadi undang-undang. Luar biasa enggak? Budak siapa Israel? Enggak mungkin tertolong. Tapi Tuhan berkuasa mengubahkan keadaan. Israel menerima yang namanya kemurahan.